Jadi ya itu tadi, punya kulkas satu pintu itu memang harus rajin dan teliti. Jangan asal beli tapi nggak tahu cara penggunaannya. Kalau sudah seperti itu nggak ada lagi guna kulkas satu pintu kamu. Mau itu baru dibeli kemarin pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menindaklanjuti, ada di kolom komentar ada yang bertanya, Min, gimana cara merawat kulkas satu pintu? Umumnya kulkas satu pintu supaya bisa ya digunakan lebih lama. Seperti yang bisa kamu lihat saat ini, kalau admin gunakan saat itu kulkas Polytron ya. Kulkas Polytron satu pintu, Polytron tipe Beleza. Nah, kalau admin lihatin untuk tipenya itu ini nih. Ada di samping sini, admin pindahin ya. Ini dia model ER81018206. Ini dia punya garansi kompresor 5 tahun. Ya, bintang 2. Jadi untuk kulkas Polytron satu pintu Beleza ini sendiri ya, kalau lebih kurang sudah digunakan ya sekitar setengah tahun lah ya. Dan sejauh ini ya baik-baik saja untuk kulkas Polytron ini. Beberapa dari pengguna yang menggunakan kulkas ini tuh nemuin masalah ngetrip listriknya, mati sendiri ketika kulkasnya dinyalakan. Dan setelah dicek ternyata bukan masalahnya dari kulkas ya, tapi dari MCB yang sudah lemah dan itu harus diganti. Ya, kulkas Beleza yang satu pintu ini tuh cuman punya daya atau butuh daya 75 watt saja. Ya sebenarnya admin secara pribadi ya untuk desain itu nggak terlalu ya karena kulkas, tapi orang rumah ya namanya juga istri wanita ya, beli kulkas harus berkaitan dengan desain, dengan tampilan. Dan setelah diskusi akhirnya milih Beleza ini dengan motif gambar entahlah ini bunga atau jamur entahlah ya, intinya di bagian depan ini temper dan ada motif atau gambar bunga atau jamur seperti ini. Nah, perkara untuk gimana cara merawat kulkas satu pintu sebenarnya bisa dibilang gak terlalu sulit ya. Tapi lebih tepatnya kulkas satu pintu ini cocok untuk kamu yang termasuk orang rajin. Kenapa admin bisa bilang seperti itu? Karena kulkas satu pintu itu dia nggak punya sistem defrost otomatis. Ya, selain kulkas satu pintu dari Polytron ini, di rumah satunya lagi, admin punya kulkas dari LG yang 2 pintu. LG inverter. Itu bener-bener nggak repot soal defrost lagi atau bunga es. Buat yang belum tahu defrost bunga es itu yang mana, Min? Admin yakin sebenarnya kamu pasti sudah tahu ya, tapi ya admin tunjukin aja. Contohnya seperti ini nih, bunga es seperti ini. Nah, masalah utama dari kulkas satu pintu itu adalah bunga es. Ya, bunga es ini jangan dibiasakan untuk numpuk. Contohnya seperti ini. Ini sengaja admin bikin seperti ini. Admin nggak defrost, nggak cairin beberapa hari untuk nunjukin ke kamu. Karena sebenarnya admin biasanya rutin melakukan defrost ini di 2 hari sekali. Atau setidaknya sudah muncul bunga es yang sudah tebal, biasanya admin akan coba untuk melakukan defrost. Nah, di kulkas 2 pintu, contohnya LG inverter yang admin miliki di rumah satunya lagi, ini nggak ada cerita namanya bunga es seperti ini. Semuanya sudah defrost secara otomatis dan air dari hasil pencairan bunga es itu langsung turun ke bawah, penampungan di bawah, di bagian belakang. Dan itu nggak perlu lagi dikeluarkan airnya karena nanti airnya langsung diuapkan menggunakan pipa filamen. Dan ya, intinya untuk kulkas 2 pintu itu free maintenance ya. Kecuali kalau kulkasnya misalkan nggak dingin lagi, nah itu lain cerita ya. Tapi untuk kulkas 1 pintu, contohnya seperti ini, dia sangat berpengaruh soal kerajinan kamu ngebersihin bunga es ini. Bunga es ini kalau dipegang memang dingin ya. Nah, dingin. Kita nganggapnya kalau dingin seperti ini barang-barang di dalam sini ya pasti bakal beku. Tapi salah besar. Kenapa? Karena bunga es ini akan menghambat pipa kapiler dari freon ini nih. Lihat nih. Dalam sini kan kayak ada jalur ya. Untuk kulkas 1 pintu itu model pipa kapiler freonnya itu, jalur freonnya itu dia ada di bagian ini, di bagian freezernya ini. Dia ada di sini, dan juga di atas sini. Beda dengan kulkas 2 pintu, dia di belakang sana. Di balik panel ada kipas yang menyemprot atau menghembuskan uap bekunya itu. Sedangkan untuk kulkas 1 pintu
Jalur freon itu ada di lantai-lantai, dinding, dan juga langit-langitnya ini. Sehingga ketika ada bunga es seperti ini, proses pertukaran panas dari barang-barang ini ke jalur freon ini akan terhambat, terganggu. Sehingga barang-barang ini akan agak sedikit lebih lama atau bahkan bisa jadi lebih lama untuk membeku pada saat ada banyaknya bunga es seperti ini. Kita pegangnya memang dingin, tapi proses pertukaran panas dari benda-benda ini, bahan makanan ini, ke jalur freon ini itu terhambat. Nah, kalau sudah terhambat, mau nggak mau nanti kompresor yang ada di belakang sini nih, itu kompresor ya, hitam, kecil di belakang sini, itu akan bekerja keras untuk terus mensirkulasi freon supaya pertukaran panas dari barang-barang bahan ini ke jalur freon ini lebih cepat. Nah, kalau kamu nggak bersihin, dia akan terhambat. Jadi memang untuk punya kulkas satu pintu itu kamu harus menjadi orang yang rajin ya. Jangan males-malesan ngebersihin bunga es seperti ini. Nah, di setiap kulkas satu pintu itu pasti ada namanya fitur defrost ya. Contohnya untuk di Polytron ini bisa kamu cek di bagian bawah, itu dia. Ada tombol sini, ini dia fitur defrostnya. Di sini fiturnya itu namanya semi auto defrost. Ya, intinya sama aja sih sebenarnya. Jadi kamu tekan dan defrost. Lengkapnya bisa kamu cek di pojok kanan atas ya, sudah pernah admin jelaskan. Jadi kunci pertama untuk bisa ngebuat kulkas satu pintu itu awet, hemat listrik, ialah rajin-rajin membersihkan bunga es, ngedefrost bunga es ini supaya bunga esnya cair jatuh ke dalam wadah ini. Nah, mumpung masih berkaitan dengan wadah ini ya, ini wadah ini terkadang salah kaprah digunakan. Kenapa? Karena sudah pernah kejadian di kulkas satu pintu sebelumnya, sebelum admin awasi ya. Di kulkas satu pintu ini biasanya ada wadah nampan seperti ini, tepat di bawah freezer. Sebenarnya tempat wadah ini tuh diperuntukkan untuk menampung air tetesan dari bunga es yang ada di freezer ini. Nah, ketika di proses defrost atau pencairan bunga es seperti ini, itu kan nanti akan berubah menjadi air. Airnya akan jatuh dan terkumpul ke bak penampungan ini atau nampan penampungan ini. Masalahnya adalah ibu-ibu terkadang, atau mungkin bapak-bapak juga ya, sama aja, itu menaruh bahan makanan di sini. Entah itu mungkin ya daging-dagingan atau mungkin seafood dan sebagainya, ya intinya bahan mentah lah ya. Tujuannya supaya apa? Supaya nggak mubazir. Di sini bisa ditaruh tempat untuk bahan makanan, misal ikan atau mungkin cumi dan sebagainya ya. Bisa taruh sini toh juga muat. Nah, itu yang salahnya. Kenapa? Karena tujuannya untuk penampungan, berarti di sini kan nanti bakal ada air banyak tuh ketika proses defrost. Nah, yang bahan-bahan makanan yang dari seafood tadi atau daging-dagingan itu tadi, ketika kena air itu kan akan mempercepat proses pembusukan, baunya keluar dan ujung-ujungnya baunya itu akan berputar di dalam kulkas ini. Mungkin 1-2 kali nggak kecium, tapi kalau sudah berbulan-bulan, lama-lama kulkas kamu jadi kayak bau pahit sekalipun sudah kamu bersihin, bau pahitnya tuh kayak masih ada, nggak enak banget. Sekalipun kamu sudah kosongin bau kulkasnya itu, kulkasnya sudah kamu kosongin, karena bau yang ada di dalam sini itu sudah menyerap ke dinding ini nih. Pengalaman admin ya, kalau misalkan admin keliru koreksi aja, ini based on pengalaman. Jadi usahakan bagian ini, bagian nampan untuk penampungan air itu jangan pernah diisi untuk bahan makanan, biarkan untuk penampungan. Sehingga nanti ketika proses defrost airnya itu jatuh ke sini, itu benar-benar bisa ditampung airnya. Jangan sampai nanti airnya sudah netes ke sini, ada bahan makanan pula, dia netes lagi karena sudah diisi dengan bahan makanan di sini. Airnya kemudian rembes jatuh ke bawah sini dan ujungnya tadi baunya pahit. Mungkin awalnya amis nggak enak, ujung-ujungnya pahit, baunya nggak enak. Jadi usahakan tempat ini memang spesialis untuk wadah air. Kalau misalkan nggak muat, ya usahakan beli aja kulkas 2 pintu ya. Admin yakin buat kamu yang sudah beli kulkas 1 pintu ini sudah mempertimbangkan kira-kira kebutuhan seharinya, hari-harinya itu berapa, kemudian keluarnya berapa. Nah, kalau misalkan sekiranya kulkas 1 pintu itu nggak bisa mengakomodasi, ya beli aja kulkas 2 pintu. Karena selisih kulkas 1 pintu dengan 2 pintu tuh nggak terlalu jauh ya.
Semisal yang ini kulkas biasa. Nah, kecuali kalau kamu ambil kulkas yang 2 pintu inverter, itu memang terlampau sudah lumayan jauh untuk perbedaannya. Semisal ini kalau nggak keliru kemarin belinya tuh di toko ya, di sekitar 19 yang LG inverter 2 pintu itu admin beli yang paling murah itu di 3,5 3,6. Nah, jauh kan sudah. Padahal kulkas 2 pintu yang biasa itu bisa dapat di harga 2,5 kurang sudah dapat. Tapi untuk inverter memang dia agak beda ya, karena dia bisa hemat listrik. Jadi kita lanjut lagi. Selain tadi kamu rajin-rajin untuk ngedefrost ini, kemudian wadah ini kamu jangan gunakan untuk tampungan air yang kamu gunakan untuk bahan makanan. Kemudian lanjut lagi ketiga berarti ya. Nah, untuk yang ketiga ini adalah manfaatkan semaksimal mungkin wadah untuk atau ruang dari freezer ini. Ya, masih di freezer ya. Jadi untuk kulkas 1 pintu itu, contohnya aja untuk Polytron Beleza ini ya, admin dapat beserta ice maker di sini, twist ice maker lah apapun namanya, sesuatu yang 1-2 kali berguna, kepake di awal-awal aja. Setelah itu nggak kepake lagi, nggak berguna. Ini dia nih tersangkanya. Nah, sudah admin copot. Kenapa dicopot, Min? Karena sebenarnya 1-2 kali aja yang bakal berguna. Setelahnya itu nggak berguna. Dan jeleknya lagi untuk yang tipe admin beli ini, dia ice makernya itu dibaut ke jalur freon. Itulah dia ya, jeleknya itu. Jadi mau nggak mau harus dilepas secara manual dan itu merepotkan. Dan kalau kamu misalkan beli kulkas Polytron yang admin miliki ini, yang di tipe yang admin miliki ini, itu mau nggak mau harus dilepas manual. Caranya memang sudah pernah ada, bisa kamu cek di pojok kanan atas. Bahkan untuk di kulkas yang 2 pintu LG pun ice makernya itu nggak dibaut ya ke panel ini, ke jalur freon, itu admin lepas karena nggak kepake. 1-2 kali aja semangat menggunakannya. Setelah itu nggak kepake. Dan ujung-ujungnya jadi barang gudang aja. Jadi kalau misalkan ada pilihan mau beli kulkas 1 pintu nanti, misalkan bisa milih ya antara dengan ice maker atau tanpa ice maker, ya pilih aja yang tanpa ice maker karena nggak terlalu kepake. Kebanyakan dari kita orang Indonesia tuh, atau yang di Sumatera ya, di Palembang aja contohnya, lebih suka menggunakan es batu yang model seperti ini nih, yang dibungkus pakai plastik, dimasukin seperti ini. Dan karena ini juga punya kulkas 1 pintu itu agak sulit nyimpen batu es yang setengah pakai seperti ini. Ini kan harusnya utuh tuh. Tapi karena sudah digunakan setengah dan setengahnya lagi mungkin suatu saat digunakan. Nah, ini dia ketika kita aktifkan fitur defrost, kan mencair nih bunga es. Ya, ujung-ujung ini juga bakal ikut mencair. Jadi ya itulah resikonya punya kulkas 1 pintu ya. Kan itu tadi yang nggak kepake setengah-setengah seperti ini, es batu seperti ini bakal jadi air setelahnya. Oke, kita lanjut lagi berarti yang keempat ya, kalau admin nggak keliru. Nah, untuk peletakan makanan sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi ya usahakan aja isi optimalnya aja, jangan terlalu padat ya, karena sebenarnya untuk sirkulasi dari kulkas 1 pintu itu ya utamanya ada di freezer. Dan untuk pengaturan termostat seperti ini di bawah itu juga setting ke pengaturan yang di tengah. Contohnya nih, admin di sini settingnya ke angka 3 dari mulai 1 2 3 4 5. Termostatnya itu admin setting ke 3. Itu kalau menurut admin pribadi dan admin baca-baca juga cari di AI. Pemilihan suhu termostat yang optimal ya adanya di tengah-tengah, sehingga bagian atas ini bisa tetap membekukan bahan makanan, daging, ikan dan segala macam. Bagian bawah ini bisa tetap mendinginkan karena bagian bawah kan fungsinya chiller tuh. Mendinginkan, semisal ada sayur, ada makanan-makanan yang baru kemakan setengah seperti ini, kemudian cabai dan segala macamnya. Jadi ya untuk termostat ini usahakan untuk disetting di medium saja, semisal di 3 ya untuk di sini. Untuk kulkas 1 pintu merek lain ya mirip-mirip lah, cari aja di angka tengah. Misal kalau misalkan ada 1 2 3 pilih aja 2. Tapi kalau di sini ada 1 2 3 4 5 pilih aja yang ketiga. Pilih yang di tengah-tengah supaya optimal dan ujung-ujungnya akan kembali lagi ke listrik kamu. Tadi yang keempat, berarti sekarang yang kelima ya. Nah, ini untuk peletakan ya. Untuk peletakan kulkas 1 pintu, saran admin usahakan untuk tidak mepet ke dinding. Kalau ini kan masih ada nih space sekitar ya 7 jari lah ya, 7 jari admin masih ada lah. Ini space-nya ya, 7 jari admin.
Penting kulkas itu jangan benar-benar nempel ke dinding. Ada terkadang mungkin karena faktor ini ya, karena faktor luas rumah juga, dapur yang nggak gede ya. Syukurnya kalau rumah ini gede untuk dapurnya, bisa sepeda motoran di sini. Tapi usahakan ya, walaupun sekecil-kecilnya dapur, usahakan untuk kulkas nggak dempet ke dinding, minimal kasih lah space, misalkan 5 jari. Supaya apa Min? Supaya kulkas itu bagian ini, dindingnya ini nggak keropos. Karena dinding ini misalkan nih, kalau misalkan dinding ini ada langsung dinding luar, ketika kena hujan, kemudian panas, hujan panas, ini kan dindingnya biasanya akan lembab tuh. Nah lembabnya dinding ini, lihat aja nih sudah warna hijau nih, dia bisa aja pindah ke sini lembabnya. Memang sih kalau kamu pegang dinding yang sebelah kiri ini itu hangat, tapi nggak menutup kemungkinan akan memunculkan korosi di waktu ke depannya. Jadi jangan kasih mepet ke dinding, kasih jeda 5 jari atau lebih bagus. Kemudian juga akan menjaga supaya nggak jadi sarang tikus. Kalau misalkan ini nih, ini sudah dempet ke sini, belum lagi kadang orang ini suka naruh ini ya, kulkas dempet juga ke dinding belakang, jadi bener-bener di sudut sana semua. Nah itu akan ngebuat tikus pesta pora ya di belakang sini. Karena kenapa? Ya karena nggak terlalu perhati di bagian belakang ini ada aktivitas tikus. Kemudian juga kompresor itu kan ada ruangan tuh di bawah sana. Ada kompresor, ada pipanya di situ. Di sana masih ada ruangan tuh. Nah, tikus masuk ke bagian ruangan sini, dia gigit kabel, dia gigit pipa, ujung-ujungnya kulkas kamu kompresornya ini nggak lagi berfungsi atau konslet dan segala macamnya. Belum lagi bau, jorok dan segala macamnya. Ini awalnya istri admin pingin kulkas ini juga sama, dibikin di sudut sana, didempetin. Tapi admin cegah supaya dibikin jeda. Ini jedanya bahkan lebih ya dari ini. Mungkin ada 2 kilan dari tangan admin nih jedanya. Jadi dikasih jeda yang besar seperti ini, semakin besar semakin bagus jedanya, supaya tadi nggak keropos. Perpindahan dari dinding ke kulkas dia nggak bikin keropos ini kulkasnya sendiri. Kemudian juga nggak bikin tikus untuk bikin sarang di belakang kulkas atau di samping kulkas. Kemudian juga untuk proses pertukaran panas jadi lebih optimal. Karena ya mau nggak mau sebenarnya kulkas kan akan mengeluarkan panas juga ya. Kalau kamu pernah lihat kulkas yang model lama itu ada jalur di sini. Tapi kulkas yang baru-baru sekarang kan sudah ditutup semua tuh di sini. Ini sebenarnya kalau kamu nggak kasih ruang, dia susah untuk melakukan pertukaran panas yang optimal. Karena kulkas itu kan cara kerjanya memindahkan panas dari bahan makanan tadi dipindahkan melalui freon keluar. Mirip-mirip lah dengan cara kerja AC. Ya koreksi aja ya kalau admin keliru. Jadi usahakan untuk ada ruang di sini. Kemudian juga untuk listrik nih. Nah, buat kamu yang tinggal di perkotaan, admin yakin soal kestabilan listrik itu nggak jadi masalah ya. Contohnya admin tinggal di kota Palembang, itu listrik di Palembang cukup jarang mati atau jarang mati ya. Ya walaupun juga kadang ada matinya juga. Namanya juga KTP WNI seumur hidup, jadi sudah biasa. Jadi ya untuk kelistrikan itu usahakan stabil ya. Kalau kamu tinggal di perkotaan, admin yakin ya listrik stabil lah tinggal di perkotaan. Tapi untuk di daerah, apalagi daerah yang sering banget pemadaman listrik, mau kulkas sebagus apapun dengan klaim bisa underwatt dan segala macamnya, usahakan untuk beli stabilizer. Iya, kalau misalkan sudah di wilayah kamu itu sering mati lampu, tegangannya nggak stabil, beli mau alat secanggih apapun elektronik, misal kulkas ini, mau kulkas 2 pintu, 1 pintu, atau ya kita bicarakan ini 1 pintu ya, usahakan untuk beli stabilizer. Ya beli aja stabilizer, sudah banyak banget di pasaran harganya, mulai dari yang bagus itu yang 2,5, 3 sampai ke atas ya. Itu bisa kamu gunakan bukan hanya untuk kulkas saja, tapi untuk satu rumah penuh. 3,5, 2,5 ada tuh yang pakai motor itu yang di 3 jutaan. Kalau misalkan nggak mau keluar uang banyak, beli aja stabilizer yang kecil hanya untuk kulkasnya aja. Kalau misalkan tempat kamu itu listriknya nggak stabil. Tapi syukurnya kalau di tempat admin, walaupun tinggal di daerah ini, untuk daerah admin ini ya cukup jarang ya, padam listrik cukup jarang. Jadi untuk kulkas ini aman lah. Nah berkaitan dengan listrik tadi ya, dengan listrik, kalau misalkan sering terjadi pemadaman listrik dan ketika listrik padam, ini kebiasaan admin dan admin praktekkan sejauh ini bagus, itu dicabut ya listrik di itu stop kontaknya ini. Ini kan stop kontak dari kulkas nih. Ketika terjadi pemadaman listrik,
itu biasanya admin kalau misalkan ada di lokasi di rumah itu admin cabut. Tujuannya apa, Min? Kalau misalkan nanti ketika listrik tiba-tiba menyala, itu biasanya di starting awal atau nyalanya listrik di awal itu nggak stabil. Entah itu mungkin dia di atas 220, bisa saja nggak toleransi untuk kulkas ini. Nah, itu akan ngebuat kompresor bekerja keras untuk menurunkan voltase, menyetabilkan voltase, dan ujung-ujungnya akan memaksa kompresor, dan ya mungkin paling standar ya mungkin putus arus sementara kamu ganti, atau ya bisa jadi kompresornya rusak beneran. Jadi usahakan ketika padam listrik mati, langsung cabut aja. Kemudian kalau misalkan listrik padam, kemudian kalau misalkan listrik sudah menyala lagi, jeda 1 atau 2 menit baru kamu colok kulkasnya. Ya teman, itu tadi ya kalau kamu ada di lokasi atau ada di rumah. Tapi admin yakin ibu-ibu sering ya ada di rumah kan untuk mengurus rumah tangga. Jadi ya usahakan seperti itu. Ketika padam listrik langsung cabut. Ketika listrik nyala kasih jeda 2-3 menit baru colok. Nah kalau nggak mau repot pakai stabilizer tadi. Dia nanti ada delay untuk nyalanya. Oh ya, yang terakhir ya, admin sudah nggak tahu yang keberapa ini. Hitung saja. Jadi ini harusnya di awal tuh ya, tapi admin mumpung ingat. Jadi ketika kamu beli pertama kali kulkas, itu usahakan jangan dinyalakan dulu ya. Jadi misal nih kamu baru pertama kali datang kulkasnya, baru beli nih, datang kulkasnya ke rumah, itu jangan langsung dinyalakan. Ya kasih jeda aja kalau mau aman ya, kalau admin pribadi di atas 12 jam. Walaupun memang kadang kurir atau sopirnya itu yang ngangkat kulkas ini ngasih saran ya 3 jam sudah bisa dinyalakan. Tapi saran lebih bagusnya di atas 12 jam. Ya kamu biarkan dulu kulkas kamu, misalkan baru datang nih, kamu taruh di dapur, tapi jangan dinyalakan dulu. Biarkan 12 jam ke atas. Tujuannya buat apa, Min? Supaya freon yang tergoncang-goncang itu bisa kembali lagi dulu ke kompresor atau bisa turun dulu ke bawah. Karena freon yang nggak stabil ketika dipompa oleh kompresor itu ya mungkin nggak kelihatan di awalnya ya, tapi mungkin 2 atau 3 tahun ke depan itu akan mengakibatkan kerusakan. Jadi usahakan untuk tidak menyalakan kulkas ketika pertama kali baru dibeli. Ya tambah satu lagi deh, mumpung admin inget ya, kulkas 1 pintu itu ya, karena admin tadi bilang di sini ini dia jalur freon yang garis-garis ini saling terhubung dianya ya. Nah kulkas 1 pintu itu ketika kamu mau ngambil sesuatu, semisal bahan makanan ini atau batu es seperti ini, itu jangan pernah sekalipun menggunakan pisau untuk mengambil barang. Ya, jangan pernah sekalipun menggunakan pisau atau benda tajam untuk mencungkil barang atau bahan makanan yang lengket ke lantainya ini. Sudah pernah kejadian, ada yang pernah nyongkel pakai pisau, baru dibeli beberapa minggu, kulkasnya sudah nggak bisa lagi dingin. Kenapa? Karena tadi admin bilang, ini kan jalur freon nih. Jalur freon di kulkas 1 pintu itu sebenarnya tipis ya, tipis. Ini kelihatan tebal karena ketutup aja es. Aslinya itu tipis jalur freon ini. Itulah admin bilang kalau punya kulkas 1 pintu itu harus rajin, harus teliti, harus lebih sabar. Kenapa? Karena jalur freonnya itu benar-benar telanjang seperti ini nih, kebuka seperti ini. Nah, ini jalur freon ini kayak kelihatan tebal aja karena ada bunga es. Aslinya itu tipis jalur freon ini. Dan ini ketika kamu coba cungkil barang bahan makanan yang ingin kamu ambil, semisal batu es ini aja nih, biasa kan lengket tuh ke lantai-lantainya ini, dicongkel nih, pakai benda tajam semisal pisau, itu akan beresiko bisa saja menusuk jalur freon ini. Nah kalau jalur freon ini sudah jebol, sudah bolong, freonnya akan lepas keluar. Ya, kalau sudah lepas keluar freonnya, kulkas kamu mau dinyalain berpuluh-puluh jam pun gak akan pernah dingin lagi. Karena freon yang terperangkap di dalam sini yang seharusnya itu berfungsi untuk menarik panas, itu sudah gak ada. Jadi mau dinyalakan puluhan jam pun gak akan berguna lagi. Solusinya gimana, Min? Solusinya adalah dengan disolder, dilas ya, bukan disolder, dilas yang lubang bekas kamu tusuk pakai pisau tadi, kemudian diisi lagi dengan freon yang baru. Nggak ada cara, diisi lagi jadi dilas yang bolongnya tadi. Kalau bolongnya nggak kecil, nggak gede ya,
Kalau bolongnya gede sih kebanyakan teknisi nyaranin untuk ganti ini nih, lempengan jalur freon ini, apa nyebutnya ini nih. Biasanya harganya variasi. Untuk kulkas satu pintu terakhir admin dengar tuh di 600.000 ya untuk ininya aja, untuk lempengan ini aja, belum dengan harga isi freonnya. Isi freon tuh bisa 200 sampai 300.000. Jadi jangan pernah menggunakan benda tajam semisal pisau atau apapun itu untuk mengambil batu es, mencungkil batu es, mencungkil bahan di freezernya ini. Jadinya gimana Min kalau misalkan mau tetap ambil barang, usahakan untuk menggunakan benda yang nggak tajam. Semisal ini nih, apa nyebutnya, kayak spatula yang terbuat dari kayu. Admin nggak punya lagi. Spatula yang terbuat dari kayu itu bisa kamu cungkil pelan-pelan dari bawah sini. Tapi mau amannya lagi itu ya kamu matikan dulu kulkas sebentar sampai dia bisa diangkat, atau kamu semburin air ke bagian bawah sini. Matikan kulkas, semburin air ke sini, disemprot-semprot air di bagian bawah sini sampai nanti kayak dia bisa diangkat, baru kamu tarik keluar. Intinya jangan sampai ngebuat jalur freon ini bocor, jebol, bocor, bolong. Kalau sudah seperti itu nggak ada lagi guna kulkas satu pintu kamu. Mau itu baru dibeli kemarin pun kalau kamu congkel pakai pisau, jebol jalur freon ini, freonnya keluar, nggak ada guna. Jadi ya itu tadi, punya kulkas satu pintu itu memang harus rajin dan teliti. Jangan asal beli tapi nggak tahu cara penggunaannya. Kecuali kalau kamu nggak mau repot, gunakan aja kulkas 2 pintu. Karena jalur freonnya itu ada di belakang sana. Admin sudah pernah bongkar kulkas 2 pintu 2 kali, sama-sama LG. Dan ya untuk kulkas 2 pintu merek lain pun sama saja. Jalur freonnya itu ada di belakang sana, tepat di dinding sini nih. Ada kipas, ada panel. Nah di sini tuh aman banget. Kamu mau congkel pakai pisau pun nggak ngaruh. Paling rusak aja tuh lantai-lantainya. Ya, kalau misalkan ini ada kekurangan, kekeliruan, bisa kamu tambahkan di kolom komentar. Ini sudah puluhan menit ya. Di sini terbacanya 27 menit ya. Entahlah kalau misalkan di proses editing nanti. Itulah yang admin tahu untuk menjaga, merawat kulkas satu pintu. Contohnya aja untuk ini nih, Polytron Beleza. Dan sebenarnya berlaku juga ya untuk kulkas satu pintu merek lain. Kulkas ini admin yang ngawasinnya ya. Karena kalau diserahin ke istri kayaknya kebanyakan dia pakai aja. Ya, semoga bermanfaat untuk video ini. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.